Jumpa lagi di Jagat Review TV. Ya, jumpa lagi di rekomendasi produk-produk audio di Jagat Review. Tapi kali ini bareng dengan teman kita, Fernanda Gunsan. Halo. Nah, kita mau bahas apa kali ini? Kali ini TWS sudah, sekarang kita ke headphone wireless. Oke, jadi kali ini kita mau bahas soal headphone wireless dan rekomendasinya untuk akhir tahun 2024. Yes. Ada apa aja di sini. Tapi sebelum kita mulai, baca dulu disclaimer ini. Oke, disclaimer udah dibaca ya. Nah, sekarang kita mulai bahas nih rekomendasi headphone wireless akhir 2024. Karena gue sendiri nggak gitu banyak ngetes headphone wireless yang baru-baru ya. Makanya kita ngajak Fernanda di sini. Kan lu banyak banget ya. Masih dikit sih ini juga. Masih dikit. Ini soalnya nggak kebawa aja nih kan. Ya, nggak semuanya kebawa. Banyak beberapa brand yang mungkin belum tercover juga sih. Oh iya. Tapi paling nggak kita bisa kasih gambaran lah dari yang kita berdua pernah coba dan tahu. Terutama Fernanda udah coba dan udah tahu itu kira-kira ada apa aja. Yes. Nah, untuk limitasinya setelah kita bahas kemarin kita nggak bahas di bawah 500.000 ya. Benar. Itu alasannya kenapa coba? Alasannya karena belum memenuhi standar yang agak lumayan proper aja. Kayak plastik-plastik itu masih crackling-cracklingnya tuh parah banget. Jadi malah mengganggu kenyamanan mendengar gitu ya. Begini aja kerasa ada bunyi plastik Kriuk gitu ya. Terus sama drivernya juga rata-rata masih kurang oke. Jadinya startingnya di 500 ribuan lah. 500 ribuan. Spesifik ya, ini headphone wireless. Ya, headphone wireless, bukan yang wired only, bukan. Itu beda ya, beda. Kalau ini Bluetooth ya, bukan apa buat consumer ya, bukan yang gaming. Bukan yang gaming. Ini bukan buat gaming, ini bukan buat studio, bukan. Beda. Consumer wireless headphone. Consumer wireless. Ini yang biasa kalau anak-anak Gen Z digantung-gantung terus gitu ya. Iya. Sebenarnya mereka gantung-gantung itu juga ada alasannya. Oh iya, kenapa tuh? Misalnya bawa tas lempang kecil, kan nggak muat kalau bawa casing. Nah, oh iya betul, taruh mana lagi? Ya digantung aja gitu. Digantung di sini. Kalau nggak dipakai terus. Nah kalau nggak dipakai terus. Iya dipakai terus. Tapi heaternya hidup. Wah, bisa. Semoga. Bisa. Ya kalau di bawah 500 sih nggak ada heaternya hidup. Oke, kita mulai dari yang murah dulu deh, yang paling terjangkau. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Sebenarnya ini kadang bisa under 500 juga, kadang 490-an kan kalau lagi diskon ya. Itu apa tuh? Soundpeats Space namanya. Soundpeats Space. Yes, baterainya bisa 123 jam. Enggak kira-kira. Nah, kalau ANC-nya nggak nyala. Kalau ANC nggak nyala. Kalau nyala 60 jam kalau nggak salah. Tetap lumayan lama sih. Banyak. Kan banyak kan rata-rata berapa? 60 sampai 80 jam itu tanpa ANC. Tapi ketika ANC-nya nggak nyala tuh suaranya lumayan berubah tuningannya. Oh, jauh ya? Jauh. Ya sudah ya, lebih 490.000 ya. 400 ribuan, 500 ribuan ya masih oke, tapi driver kalau di mode ANC nyala bassnya lebih kedengeran gitu. Oh, jadi kalau ANC nyala bassnya lebih berasa. Di yang no ANC tuh kayak lebih netral banget lah. Oh gitu. Tapi sebenarnya nggak pakai ANC juga enak ya? Masih agak kurang sih. Masih agak kurang ya? Jadi kayak tipis banget. Mungkin even buat orang-orang yang demen tuningan neutral pun gue rasa juga agak kering, boring gitu suaranya. Sebenarnya kalau di mode ANC udah di EQ enak kok, lumayan. Oh, jadi masih mending dia pakai ANC aja. Betul. Terus EQ dimainkan sedikit. Nah, gitu. Ya. Pakai noise cancelling. Betul. Hear-through ada. Cuma ya ANC sama heater-nya masih kurang oke lah. Ya, oke. Ya kalau ini kan ANC-nya nambah sedikit dia udah kedap juga kan. Betul. Udah lumayan kedap, tambahin ANC lagi udah lumayan oke. Betul. Cuman ya jangan dipakai buat nyetir ya, jangan. Ya sama ini juga earpads itu memang dia desainnya over ear. Sebenarnya over ear, cuma itu kayak masih gede banget. Masih kayak keteken telinga sedikit sih di sini. Oh, masih kena ya? Ya masih kena sedikit. Ini dan juga bisa lebar dilipat. Ya. Bisa dilipat juga ya. Cuma nggak dapat casing ya. Oh. Dan bisa mode kabel jack 3,5. Oh, oke. Jadi bisa pakai kabel. Bisa. Nah, kalau pakai kabel gimana suaranya? Ya pasti mati semua ya. EQ, ANC dan lain sebagainya. Kalau mati semua ya? jack 3,5 emang kayak gitu sih. Oh, oke. Cuma udah oke lah, udah bisa dinikmati lah.
Oke. untuk di budget 500.000. Next, kita Kemudian punya apa? ada Soundcore Q20i. Nah Soundcore. ini earpadsnya lebih lebar dan Lebih lebih lebar, tinggi iya. ya, lebih tebel gitu. Jadinya di telinga. Ini karena earpads penting banget sih buat pengguna headphone. Kalau dia nggak cocok aja earpadsnya bisa jadi Nggak enak. Nggak enak. Pedas kuping kalau ketekan gini pedas gitu betul. kan. Karena earpadsnya lebih bagus fittingnya, di gue juga lebih kedap, lebih mengelilingi. Jadi ANC-nya juga lebih oke. Lebih mantap. Lebih mantap, lebih kedap lagi sedikit. Mikrofonnya juga lebih bagus dari yang Soundpitch Space ini, lebih jernih. Terus juga bisa mode jack 3,5, baterainya 40 jam ANC, 60 jam tanpa ANC. Udah oke lah. Udah oke. Udah oke. Mau kemana sih 40 jam? Silencer Itu juga, udah seharian penuh itu. Bagus-bagus lah, udah. Build quality udah enak. Bisa promosi kayaknya gitu. Iya, soalnya udah besi begini tuh udah paten enak lah, ya, udah paten nggak ya. keropos kayak yang Ya, Android jangan kalau 300. plastik jangan dicoba. Kalau plastik jangan dicoba. Patah nanti. Iya, ini udah oke, ANC oke, tapi kekurangannya dia kekurangannya Soundcore ya, biasa masih terlalu ngebas. Oke. Jadi kayak tetap nggak bisa di EQ tuh yang 100 Hz ke bawahnya. Oh itu ya, Karena sama dengan opsinya- TWS juga sama ya. kayak TWS-nya dia opsi EQ-nya mentok di 100 Hz. Jadi 80, 60 Hz ke bawah itu tidak bisa dikurangin lagi Ditarik juga jadi V frekuensi. juga, jadi V aja Nah, dia. tetap nggak Tetap ada tetap akan bass ngebas. ketahan di atas. Ya, ya, Tetap ya. akan ngebas. Panas nggak sih? Pasti. Pertanyaannya Jadi, pasti gitu kan, panas atau enggak? kalau leather udah pasti panas. Udah pasti panas ya kalau Udah pasti leather ya. panas. Yang agak lumayan adem tuh suede, jaring-jaring yang gitu-gitu biasanya nggak kain gitu ya. Iya nggak terlalu panas sih. Cuma kalau sekarang sih rata-rata headphone leather sih. Leather, Karena leather. emang bantu kedapin sih leather juga. Bantu kedapin dan bantu juga untuk ini menjual aksesoris after salesnya. Nah Kan- tapi justru jarang brandnya sendiri ngejual. Nah itu kenapa ya? Nah, Kenapa ya? karena earpiece itu bukan barang yang kalau dikip lama di gudang tuh bisa dijual kapan iya, aja. iya, bisa hancur juga. Nah, bisa keropos juga dia. Bisa keropos juga dia. Walaupun Iya, nggak iya. dijual, nggak dipakai itu. bisa Iya, keropos, soalnya bukan yang bisa high quality leather juga. Kalau high quality leather mungkin bisa Cuma- disimpan. Ada third partinya. Ya. Kalau dari semua brand yang gue pilih-pilih ini kayak Soundcore, Edifier gitu-gitu. Ini ada, third bisa partinya, diganti ya. Bisa diganti. Sebenarnya kalau berani bukanya ya bisa dicopot aja. Ntar tinggal gantinya juga di. Diganti juga. Oh gitu. Iya Sama udah ada juga. locknya, tinggal dilurusin aja garis-garisnya. Nanti bisa ditekan lagi aja. Udah gitu doang. Oh, butuh keberanian nih nyebutnya. Cuma perlu berani kalau pelan-pelan malah ininya nanti kainnya Malah robek. Ini tadi harga berapa tadi? Ini 500. 500. 500-an. Oke. Next kita punya apa lagi? Sebenarnya ada opsi yang gue nggak punya barangnya, tapi ada Sony CH520. Ah iya. Itu iya. bullet on ear, Iya. klasik. Ah iya iya. Klasik, bullet on ear. Walkman banget. Ya, Walkman jadul 80-an Walkman banget jadi gitu. 80-an ya. Ini on ear gitu, tapi ya Bluetooth, tidak bisa pakai mode kabel, tapi enaknya kalau on ear kacamata aman. Oh iya benar. Karena kan di sini. Iya iya tidak- karena tidak gantung kena di tengah. sini. Iya iya betul. Gitu. Itu gimana suara? Udah pernah nyoba kan? Itu suara oke, balance, bisa dicoba di mall-mall lah. Kalau Sony mah gampang. Lalu gue dari zaman dahulu kala pertama kali dia keluar buat Walkman tuh gue tetap aja mesti neken gini sih sebetulnya. Karena dia on ear gitu kan. Tetap aja gue begini juga kadang-kadang kalau mau dengerin yang enak gitu. Biar bassnya dapet. Biar bassnya dapat. Enggak kok, tapi ini oke kok. Bassnya udah oke. Bassnya udah oke ya. Ini bukan kayak zaman Mikrofonnya dulu juga lagi. bagus, cuma dia harganya 700. On ear 700 ya agak gimana gitu kan. Oke. Ya tergantung ya kalau suka on ear. Tergantung. Ada berapa orang sukanya on ear biar lebih lega aja. Terus dia juga stylish banget lah kalau digantungin kecil gitu, warnanya juga unik-unik. Retro kayaknya. Ala-ala Anak sekarang suka retro kan? Nah, Balik tuh, lagi ya. Balik lagi retro. Desain retro. Terus satu lagi nih baru muncul. Ini Edifier W800 BT Pro. Kenapa nggak yang W800 yang lama? Karena ya udah outdated aja. Ini lebih baru. Ini Fiturnya yang juga. BT Pro. Dan di atasnya W700 juga. Ini 500-an juga. 600 sebenarnya sih. Cuma ya kalau promo ya mungkin bisa berkurang lagi. Ini kan lagi dekat 12 juga. Ya gitu maybe kan. bisa Iya. dapat 599, I don't know. Oke. Dicoba aja. Paling balance suaranya. Jadi dia nggak sengebas Q20i. Terus juga drivernya lebih jernih, lebih bagus, bisa dilipat juga, bentuknya juga lebih kecil. Earpadsnya sih lebih enak Soundcore Q20i tadi, lebih kayak dalam dan lebih luas. Tapi ini juga nyaman, dan kelebihan dia yang paling utama itu adalah ini pertama kalinya
headphone wireless murah bisa pakai kabel Type C. Oh, ini pakai Type C. Ya, jadi bukan Oh. 3,5 ya. Ah. Jadi kalau kabel Type C kan ya kabel data gitu ya. Jadi nyala semua tuh. Oh, fiturnya nyala semua. Fiturnya nyala semua. Berarti ya. ANC, EQ itu nggak bakal berubah lah dari mode Bluetooth ke mode kabel Type C-nya dan bisa dipakai sembari ngecas juga kan sekalian. Oh, oke. Dia akan terdeteksi di laptop juga, input dan outputnya bisa dipindah ke sini. Jadi mikrofonnya Mikrofon kepake, juga, iya. outputnya kepake. Tapi kekurangannya mikrofonnya jadi dry, nggak ada noise reductionnya. Kebuka aja udah. Nah, loss Oh, aja, loss nggak aja ada noise gitu, reductionnya. Ya bagus-bagus aja sih sebenarnya. Iya, iya. Kadang-kadang ya, Iya, gue iya. kadang mikir ya, kalau dipakai INC itu ya, ENC ya gitu. Dipakai itu malah kadang-kadang jadi nggak enak kalau misalnya nggak gitu bagus. Mending dilepas aja kalau gue bilang sih, daripada lo paksain terus malah berantakan gitu. Kalau sepi sih jernih banget mikrofonnya. Cuma iya. jadinya ya nangkep gaung ruangan berasa banget. Ya detailnya ada semua masuk. Ya kalau ada kipas-kipas, masuk AC, semua suaranya. Masuk semua semua. suaranya. Cuma ya worth it lah ada mode Type C. Jadi kita nggak perlu pakai bawa 2 kabel, satu jack 3,5, satu kabel Type C. Kalau Type C kan udah pasti bawa gitu kalau Iya, pakai pasti HP. ada terus. Kalau zaman sekarang sih gitu. Iya, Ya. Type C Coba udah. ngomong sebelum pandemi, mana Type C-nya gitu. Kalau sekarang udah ada semua. Sekarang udah ada semua. Oke, itu tadi di harga 600 lah. 600-an ya. 600. Next kita ada apa lagi? 600 juta. Ini ada Irfan. Dedi Irfan. Ini yang punya lo aja deh. Ada logonya soalnya. Ada logonya. Nah, nih, Iya dong, ada logonya. Irfan. Ini Irfan Wave Tolong Pro. Irfan bisa nggak IRVAN aja jangan Diganti jadi nama lo ya. Irfan Wave Pro ya. Irfan Wave Pro. Ini under juta dapat casing. Iya. Ini casingnya kurang lebih nggak beda jauh Nggak bisa. sama Sennheiser sama Sony Ultwear. Iya Bahan-bahannya. pas gue dapat tuh, ih gini ya. Iya, Dapat ininya nggak nyangka loh udah beneran. oke lah ini. Udah oke, iya. 900 ada tempat kabelnya di sini. Iya. Ada tempat buat naruh kabel juga disediain lengkap lah di situ. Tapi yang jelas sih ya ini kelengkapannya. Kelengkapannya Fitur-fiturnya juga luar biasa. Fiturnya juga luar biasa. Ini sudah LD codec, sudah ada custom EQ dan ada EQ gue juga. Itu tuh EQ yang nyebelin tuh. Kalau geser-geser tuh bagus tuh gambarnya. Tiba-tiba ada Apa muka. bagus tuh. Tiba-tiba ada muka dia. Ih, apa sih? ini Tonton kalau muka dia. fotonya lagi Fotonya lagi gitu lagi. pakai kemeja, kancingnya dibuka Iya satu. makanya di satu. Lo nggak bisa yang lebih gimana gitu. Udah bingung milih fotonya. Yang ini aja deh. Pakai foto pas foto gitu terus di macem-macem. Nah, gitu. terlalu kaku kalau Ini pas orang foto. tiduran gitu. Lagi nyender. Lagi nyender gitu. Pokoknya EQ-nya gue bikin 2 sengaja. Heeh. Satu buat mode ANC, satu buat mode normal. Iya. Karena seperti biasa kalau brand-brand biasanya masih under juta tuh EQ-nya akan berubah, tonality-nya akan berubah ketika dia di mode ANC ataupun di mode normal. Tapi jujur ya, ini bukan gara-gara kita pilih ini, bukan gara-gara ada EQ-nya dia, bukan. Itu di CES 2024 aja, Sound Guys kan ngasih award buat ini. Gitu. Approve lah dia. Dia approve. Ini dia approve di CES 2024 ya dia approve gitu. Jadi bukan gara-gara ada EQ-nya dia, bukan. EQ gue sebenarnya mempermudah orang yang nggak ngerti aja. Iya. Kalau ngerti mah pakai aja sendiri. Gue pakai apa-apa. jazz. Nah, tuh kan. Ada juga yang lain-lain. Iya, kan. gue pakai Ada jazz. Yang lain-lain juga. EQ lu nge-flat sih memang ya. Iya, Gue dia coba kalau mau cari yang nge-balance gitu, iya betul. Tapi by the way juga ini memang aslinya default tuningannya agak neutral. agak neutral. Biasanya kan yang lainnya V-shape ngebass Iya. semua gitu ya. Tapi surprisingly agak lebih neutral. By defaultnya emang agak lebih pantes neutral. Sound Guys demen. Oh ya karena Iya, dia karena biasanya balance pasti neutral. kan ada neutral dulu. Iya. Tapi bisa yang penting gitu kan. Bisa ditambah. Bassnya neutral, cenderung neutral, terus bisa dimainkan Ya, lagi. bisa dimainin. Kalau basis dasarnya itu udah ngebass banget, udah Bisa dikurangin udah banyak juga udah susah. ya dia udah males duluan dengernya. Apaan sih gitu kan pasti udah gitu. Fitur-fitur lengkap ya. Ya baterai up to 80 jam. Ya lumayan. Bisa pakai jack 3,5, ada Type C juga ada nih. tapi nggak bisa dipakai jadi mode kabel Type C ya. Oh ini buat ngecas doang Ngecas ya? doang dia. Oh ini buat ngecas doang. Sama dia juga ada tombol khusus ANC, ada transparansinya di sini. Oke. Custom EQ bisa dilipat dapat casing dan ada mode low latency di 55 milisecond. Ini softwarenya sih nguliknya lama sih. Karena banyak fiturnya. Banyak banget fiturnya. Lumayan banyak fiturnya. Iya, Irfan itu selalu gitu emang. Earphone Earphone ya. ya. Cuma ya untuk 100 juta sih ini udah
dari tahun-tahun sebelum sih gue belum nemuin yang lengkap kayak gini lagi ya. Kalaupun ada pasti di atas juta dapat Iya, casing ini iya, udah iya. susah. Iya. Jadi cukup Apalagi dapat casing ini buat traveling udah enak banget. Oke, kalau gitu setelah ini ada apa lagi? kita karena pasar antara 1 ke 2 juta itu agak dikit ya. Sebenarnya ada sih Sony C720N, tapi fittingnya enak banget, harganya juga lumayan terjangkau untuk Sony. Cuma drivernya agak lumayan warm banget, kurang detail. ANC-nya juga untuk ukuran Sony menurutku masih agak kurang. Oke, tanggung ya? Tanggung. Jadi kita jump ke 2 jutanya langsung. Oke, ada apa di 2 juta? Nah, di 2 juta ini ada Sony Ultwear. Ini udah gue review juga. Dari review ya Iya, waktu itu kan. Ultwear, ya. Ini lumayan affordable untuk ukuran Sony dan fiturnya tidak terlalu banyak dikurangin lah. Jadi bang XM lah, Iya, udah iya. serinya XM lah. XM versi light. Versi light, nah bener. XM versi light di kantong ya? Light di kantong, Bukan light. tapi fiturnya nggak terlalu light. Fiturnya nggak terlalu jauh, lumayan gitu. Ini light advance. di kantong aja. ANC-nya kedap. Belum ANC ada lagi bagus, di iya. budget segini Iya. yang kayak Sony. ANC-nya menurut gue udah oke banget. Fittingnya juga, paddingnya tebel, earpads-nya menunjukkan kelasnya juga lah. Dalam, tebel, enak, ANC-nya bagus, mikrofonnya juga bagus. Iya. Mikrofonnya dia noise reduction-nya bagus. Rata-rata headphone biasanya mikrofonnya biasanya ya lebih bagus dari TWS karena housingnya lebih gede, mungkin bisa naruh unit. Ada beberapa yang bilang ini sebenarnya XM4 aja dipindahin casing. Betul. Dia tapi chip ANC-nya pakai yang dari XM5. Dari XM5, iya. Chip ANC-nya dari pakai yang XM5, mikrofonnya bagus. Ada beberapa keluhan orang bilang ininya ada yang patah. Pecah ya? Cuma kayaknya udah dibenerin sih sekarang mah. Dan kalau diklaim garansi juga aman-aman Ya masih aja. bisa. Aman banget. Iya. Karena masih baru launching juga, seharusnya semua unit bisa kalian tukar kalau misalnya ada kenapa-napa. Ini dapat casing juga ya. Ada Casingnya nggak bawa. Kurang lebih tapi kayak gini-gini lah. Kok Mirip-mirip. mirip-mirip, Fitur-fitur ANC-nya Sony ya bagus, transparansi juga bagus. Dan ada tombol dedicated buat bass. oh ya buat bass boost. Bass boost. Bass boost. Bass boost 1 oke lah, bass head banget. Iya. Bass boost 2 udah pusing. Udah lebay. Udah Jangan. lebay. Naik satu aja. Naik 1 udah oke lah, udah oke. Gue cukup ngerti lo mau bass boost yang satu itu kalau naik pesawat. Oh iya, biar Kalian suka bass, tapi mau denger banget pas naik pesawat. Oh iya, biar nggak keganggu. Soalnya kan gitu ada rumble-nya gitu. Rumble dari mesin. Gitu kan. Naikin, oke gue ngerti. Tapi dia ANC-nya juga udah lumayan banget loh. Walaupun belum kayak XM5 ya. Bener juga. Iya belum kayak XM5 bener. Cuma udah belum, masalahnya di budget segitu belum ada lagi yang kayak dia, kayak Agak Sennheiser sulit. aja ANC-nya belum kayak Sony. Iya beda kelas. Beda kelas. Sementara Bose harganya Nah, atas sementara semua. Bose udah 4 ke atas gitu kan. quiet comfort atas semua gitu. Oke, ini lawannya Sony Ultwear ada Sennheiser. Ini Sennheiser Acentum. Ada Acentum Plus juga. Plus itu dia bedanya sih touchscreen sama dapat casing aja. Itu di 2,9 kalau nggak salah. Sementara yang Sennheiser Acentum biasanya itu lebih murah, tapi suaranya sama. Mirip ya. Bedanya di mana sih? Bedanya ya ininya touch. Oh, Kontrolnya beda touch-nya aja. Sama dapat casing gitu doang. Basic banget bedanya, nggak terlalu beda jauh. Oh, touch sama dapat casing. Oke. Ya better sih beli yang paling murah aja sih kalau gue pribadi ya. Karena casing bisa beli yang Masih cari yang lain. third party yang murah-murah juga banyak. Ini clarity-nya bagus. Jadi mid range, vokal, cymbal, high frequency itu clear, jernih banget. Ini lawannya Sony banget lah. Yang mana Sony itu ngebass banget. Ini detail, treble-nya juga kedengeran, tapi bassnya memang gak sebanyak Ultwear. Ultwear ini emang banyak banget aja gitu. Bukan Sennheiser jadi terlalu dikit, enggak. Cuma emang bass banget aja. Ini bisa lebih balance. Lebih oke kalau mau dengerin separasi, detail, mid-range, instrumen. Ini kedengeran banget di Sennheiser. Kekurangannya, dia earpads-nya bakal kecil di beberapa orang. Jadi bisa agak lumayan gitu jepit, lebar, ya. agak keras earpads-nya. Sama mikrofonnya tuh kayak gak ada bass-nya gitu. Oh, jadi kayak tini gitu ya. Tini banget, thin banget, kayak ya. telepon zaman dulu deh pokoknya. Nggak berasa low end-nya tuh nggak terlalu berasa, noise reduction-nya juga nggak secakep Sony, ANC-nya juga. Tapi kalau nyari yang suara only, clarity only bisa pakai ini, dan ada kabel Type C juga, jadi bisa mode Type C. Type C juga nggak sih? Lupa gue. Ada Type C tapi dia bukan buat itu ya. Bukan buat charging. Cuma ada buat satu lagi sih kelebihan ini sebetulnya. Apa tuh? Kalau Gen Z pakai ini kelihatan banget. Gaul. Gaul banget. By the way, harusnya tuh brand kayak Sony sama
Sennheiser sih. Naruh logonya di headband Iya. dan di samping sini. Itu bakal keren banget. Kayak misalnya nih kurangannya kayak si sound pitch ini, soundcore sama ini aja, Irfan aja. Irfan naruhnya di sini sih. Naruhnya di situ. Iya, dan, Gue udah kasih masukan naruhnya di sini. dan malu-malu sih. Nah, Malu-malu. nanggung-nanggung gitu kan. Nanggung-nanggung. Edifier juga udah di pinggir di sini semua. Iya. Bagus naruh logo di situ menurut gua keren. Tapi kan orang nyari bentuknya Sony. Nah, iya. Kalau sekarang iya kan, kebanyakan anak-anak tuh Kayak- nyari bentuknya Sony gitu. Ih, hobi audio banget gitu. Iya, Sony fanboy gitu. Sony fanboy gitu. Bentuknya set. Orang-orang. Ya. Makanya kan kadang ini sebutnya bentuknya mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip cuma Arahnya ke situ. logonya Irfan. Ini tebel gitu kan. Kalau ini kan lain, cuma kayak bando. Nah, ini Bando nih. Tapi ini enak headbandnya. Justru fungsional. Rata-rata itu yang bikin gak enak justru bagian sini memang. Iya bagian Oh, ini samping-samping Sony juga sih. masih oke Masih sih. lumayan. Yang ini nih Edifier. Jadi suka ada baut di sini. Oh iya ini sama ini kan. Tuh, Nah, itu juga ada Irfan. baut juga di sini. Jadi bisa kena di atas kepala tuh keras di rasanya, Iya, walaupun di berasa sini keras, empuk, di sininya keras. Bahan pertimbangan. Terus kita ada apa lagi? Kita langsung yang di atas 3 juta aja. Tapi kita nggak bawa barangnya. Nggak apa-apa, kita kasih lihat. Oke. Ini adalah Sony WH-1000 XM5. Udah gak usah dibahas lagi kayaknya. Udah kayak everybody Sudah lah, everybody knows. first choice Sudah, ya. first choice, ya. Udah tahu choice semua. mau Ya. headphone yang agak mewah tapi nggak kemewahan banget juga, Iya. masih bisa dicapai lah 4 jutaan. Itu ANC-nya juga oke banget. Oke, mikrofon oke. Mikrofon gua naruh di kitab audio gua sih masih rajanya mikrofon. Mikrofon buat headphone ya. Iya, dia night and day banget sama TWS-nya. Dia noise reduction-nya cakep. Itu benar-benar bisa misahin suara background sama suara kita sebagai menelponnya. ANC juga kedap. Cuma kalau keluhannya banget sih agak neken. Kalau udah berapa lama dipakai, tipis dia. Dia agak neken. Agak tekan. Tidak senekan NC70 tapi Bose ya, NC70 ya. Iya, itu buat gue sih neken banget. Banyak Banyak yang pakai, wah keren nih setelah 2 jam. Aduh enggak. Pegel ya? Keras, pegel, kepalanya pegel. Sama si XM5 itu juga kalau udah pemakaian berapa lama earpads-nya bakalan kempes dan lumayan kan. Kalau ada komplain di XM5 menurut gue bentuk sih. Lipat-lipatannya nggak Nggak bisa dilipat. Iya. Kayak XM4. Iya, XM4 lebih bisa dilipat gitu. Kalau dipakainya judulnya buat traveling kurang compact aja. Tapi gue pribadi demen yang nggak dilipat. Nah, beda-beda nih kan. Beda-beda. Soalnya ininya jadi halus di atas tuh. Iya betul. Soalnya kan nggak banyak lipatannya. Iya, nggak banyak lipatannya. Karena enaknya sih seperti itu. Sama kekurangannya XM5 itu sebenarnya suaranya sih nggak terlalu mewah banget ya. Dia warm banget, atas itu bisa dibilang kayak bagi beberapa orang bilangnya butek banget. Sebenarnya sih nggak terlalu butek juga. Cuma ya memang kalau dibandingin sama seri-seri yang lain akan kita bahas nanti, itu memang ada opsi lain yang lebih jernih gitu. Cuma untuk harganya sih masih oke lah. Soalnya ANC-nya memang bagus banget, mikrofonnya juga bagus banget. Di kelas harga dia tuh ada siapa? Ada Quiet Comfort 2 ya. Tapi kayaknya udah mulai di mall-mall sih udah mulai nggak Udah mulai ada. kurang ya. Belum ditarik-tarikin. Itu salah satu yang bentuk klasiknya Bose. Ya, untuk Ya, gue pakai Quiet Comfort yang pertamanya, terus gue lihat Quiet Comfort 2, begitu gue cobain, ini sama banget sih, cuma beda fiturnya beda gitu. Nah itu lucu sih yang satu itu, feel-nya apa ya, klasik banget, Iya, nggak neken, enggak gitu, Iya, enggak ANC-nya juga mantep, ANC mantep pasti. ANC mantep banget, cuma ya udah sama udah suara juga langsung ya udah itu Bose. Oke lah gitu. Suaranya begitu, tak udah beres gitu. ANC udah oke. Harganya lumayan di situ sayangnya. Cuma ya biar bagaimanapun kalau kalian traveler ya suka banget jalan naik pesawat atau apapun yang berisik, itu Bose tuh nggak salah sih. Nggak salah. Dan kalau orang juga kalau ngeliatnya gayanya, oke Bose. Oke. Keren gak? Oke. Beres. Oke. Terus ada apa lagi kita nih? Next, ini yang menurut gue paling worth it, masih worth it. Udah 2 tahun gue pakai, juga running well dan surprisingly gue tanya distributor resminya di Indonesia juga, dia klaim garansi paling rendah. Oh ya? Kerusakan rendah sekali. Kerusakan rendah. Udah 2 tahun gue pakai juga masih nyala. Garansinya juga 2 tahun by the way. Ini bukan berarti yang lain 2 tahun gak nyala ya. Iya, bukan berarti ya. Cuma kalau dia yang pakai 2 tahun agak biasanya agak kasar memang. Agak sering. Ini sering banget dipakai. Istri gue juga sering pakai ini. Ini Sennheiser Momentum 4. Oke.
Momentum 4 belum ada Momentum 5. Kenapa ya? Nah, Lama banget. Masih laku berarti. masih laku, masih bagus juga. Masih laku, masih Walaupun tahun depan lu mau beli, ini juga tahun ini pun juga masih worth it. Oke. Karena dari 5,6 sekarang udah 4,6, mungkin udah berkurang sejutaan lah. Udah bersaing dengan XM5 jadi harganya. Iya udah bersaing sama dan karakternya Sennheiser banget Bah, berarti. suaranya bagus banget. Memang untuk ukuran Sennheiser surprisingly lumayan ngebass. Oh ya. Biasanya Sennheiser Biasanya kan Sennheiser lebih mid-range bright aja ya, gitu. lebih bright ya. Mid-range gitu gitu. ya. Ini dia ada gemuk lah bassnya. Bisa dikurangin tapi in a pleasing way, nggak yang Iya. bumi butek gitu. Jadi bassnya memang banyak, gemuk, kayak di panggung ada subwoofer yang rapih aja gitu. Oke. Jadi tidak terlalu ganggu vokalnya, nggak ganggu instrumen lain lah. Tetap gemuk tapi fun dan detail soundstage megah banget. Megah Oke. dan untuk harganya worth it menurut gua. Worth it. Harganya pas, ANC juga cakep. Mungkin tidak sekedap Boost dan XM5, Iya. tapi udah oke. Mikrofon juga jernih dan noise reductionnya rendah dia. Oke. Jadi nggak terlalu sensitif noise reductionnya, ngejaga clarity penelponnya banget. Nah ini kualitas Sennheiser harusnya mikrofonnya seperti ini. Di TWS-nya tidak tercapai, tapi di headphone-nya tercapai banget. Kenapa bagus ya? Kenapa di headphone itu mic lebih gampang tercapai kualitinya, sementara di TWS bisa gagal gitu? banget. Ya mungkin ya karena bodinya gede. Karena body gitu. gede ya, dia bisa taruh sirkuit lebih besar aja gitu kali ya. Kepikiran sih cuma itu alasannya. Iya. Bisa mode kabel Type C juga tentu saja, jadi bisa dipakai sembari ngecas, ANC nyala, EQ nyala. Build quality-nya juga bagus sih. Walaupun dia ininya plastik tapi geser-gesernya tuh nggak ada krek. Jadi smooth aja. Itu mesti dipikirin sih sebenarnya sama Ini yang smooth bikin banget ya. kayak licin aja gitu. Iya. Licin. Yang pas ganggu yang ini nggak krek gitu. Bener. Dan dia baterainya 60 jam ANC nyala. Oke. Jadi dia ANC-nya justru nggak bisa dimatiin. Anjing nggak bisa dimatiin. Nggak bisa. Jadi bisa di zoom in zoom out gitu. Ini ngebuka ANC. Ngebuka jadi transparansi. Ya diginiin kayak jadi nyalain ANC. Udah. Jadi dia bilangnya, kayak ke kiri ANC, ke kanan transparansi gitu. tapi nggak ada mati. Nggak ada tengah mati Nggak gitu. Nggak. Aneh emang. Padahal kalau bisa mati mungkin bisa lebih hemat lagi baterainya. Iya betul. Dan ini kan udah nutup ya. Untuk orang-orang tertentu ya udah nggak apa-apa gitu, tutup gitu aja. Bener. Dan ini juga dia mulai jualan stiker-stiker gitu. Tapi ini gue salah stiker. Harusnya buat Acentum kecil. Tapi gue pasang di sini. Jadi salah ukuran. Tapi ya kalau mau di stiker-stikerin pokoknya bisa. Touch-nya masih jalan. Oh gitu ya. Harusnya kemarin Irfan kan pakai stiker juga ya. Bisa sih. Karena dia nggak touch juga kan. Dia nggak atas juga, kasih stiker aja Nggak apa-apa, udah gitu, kasih nggak stiker. apa-apa harusnya kan. Ini worth it kalau menurut gue. Di atas ini tuh udah kemahalan menurut gue. Oke. Yes, kayak misalnya lo beli AirPods Max 8 juta tuh. Dari yang tahun lalu ke tahun ini update-nya cuma ganti dari Lightning ke Type-C. Nggak jelek sih AirPods Max, cuma harganya 8 juta. Dan kalau AirPods Max berat, Berat ya? semua orang bilang Ininya. ketiban berat, iya. Ada masalah-masalah di rangka yang keren itu berat. Semua juga protesnya di situ sih. Ya yang bisa pakai ya kuat berarti. Ya. Sama menurut gue Sennheiser ini Momentum 4 tuh sweet spot banget. Selain AirPods Max pun kayak misalnya Bauer Wilkins sama vokal batis aja yang di atas 7 juta. Bisa sampai 10 juta. Apa 12 juta ya vokal batis gue lupa. Itu juga kayak gak worth it gitu kesana. Suara Tanggung mungkin, ya? kayak nanggung ya. Mesti lompat jauh lagi tapi beda kelas udah ya. Menurut gue di sini udah tercapai semua. Oh karena ini karena ini bukan TWS. Ini Bluetooth ya. Kayak kalau mau naik lagi udah yang kabel aja doang. sekalian ya. lu hobi kabel doang. aja sekalian Ya, gitu 10 juta beda. mainan. Menurut gue ini udah sweet spot banget nih di Sennheiser Momentum 4. Iya. Suara enak, ANC bagus, mikrofonnya enak. Karena yang kita cari kelas consumer ya. Betul. Benar kan? Kalau kita mau lebih lagi juga itu kodek udah nggak bisa ngehandle. Nah itu menurut gue di bawah 5 juta tuh harusnya di situ aja Udah di mainnya. situ aja. Begitu lebih lagi kayaknya udah berlebihan gitu Jadi masih. barang tersier banget lah. Iya, jadinya. pasti banget. Sama dia dapat ini konverter buat ke colokan Oh, iya. pesawat tapi yang zaman dulu ya. Terus sekarang kan pesawat udah 3,5 Sebagian juga nggak masih, sih? sebagian masih. Konverter buat ke pesawat. Tapi sebagian masih dan sebagian sih juga walaupun 2 begitu ya, tapi udah bisa pakai 3,5. Oh. Tetap colokannya bisa 2 atau 3 titik gitu, tapi Pilih salah 3,5 satu juga ya? bisa masuk. Masih oke. bisa kalau sekarang. Dulu tuh nggak bisa, harus pakai 2 gitu. Sekarang udah lebih terbuka lah mereka. Ya maklum ini headphone 2 tahun lalu ya. Tapi masih bagus. Nggak terlalu pikirin aptX lossless sih gue karena drivernya bagus banget Sennheiser.
Ini aptX adaptif aja sih. Mungkin yang bisa lossless yang ini ya, QC yang Ultra ya. Kayaknya Buat QC comfortnya. Ultra baru ya. QC Ultra yang baru coba ya. sih. Sama. Belum nyoba yang baru. Sempet nyoba tapi bentar doang di toko Iya. gitu. Sampai itu mesti benar-benar diresapi sih kalau yang satu itu. Ya tapi first impression gue ya sama, ANC bagus. Wah, Suara masih belum yang se-amazing gue bayangkan. Ya karena there's so much you can get kalau Iya. udah kita bicara Suara, Bluetooth ya, gitu Bluetooth. udah ada limit memang gitu. Untuk paling nggak untuk sekarang ya. Masih ada limitasi. Kita masih belum bisa tembus limitasi itu walaupun mau pakai LDAC, mau pakai apa gitu. Betul, walaupun mau kodek yang bagus pun. Ya, ada yang bilang bisa pakai LDAC bisa. Ya, jauhin aja dikit. Bener. Kantongnya di belakang udah mulai itu turun tuh biasanya. Malah gue prefer aptX tuh karena lebih stabil, lebih cepat juga latensinya sebenarnya. Mereka lebih niat sih. Tinggal mereka lebih niat karena AptX mereka lebih mikirnya niat. macam-macam. Kalau aptX kan karena datang dari Qualcomm, mereka mikirnya pola pikirnya kayak ngerancang konektivitas di handphone. Mau dikantongin, mau agak jaraknya dijauhin gitu. Mereka kepikiran buat ngelakuin itu. Kalau LDAC kan lebih Sony lebih ke sound gitu. Sound priority Kan? Sound pokoknya. priority. Lo mau dengar? Handphone lu terdepan aja udah begini. Tapi gitu. sekarang aptX lossless sudah di atasnya. Nah ya LX itu dia naik lagi kan dia pakai aptX Cuma lossless. ya handphonenya juga mesti Ya update tertentu. Oke, ada lagi kah? Ada lagi, sebenarnya tadi kita udah bahas juga Bose Quiet Comfort Ultra juga itu bagus ANC-nya. Iya. Tapi ini yang unik ada Edifier Stax S5. Ini di harga berapa? Ini di 8 juta juga. Edifier di harga berapa? Edifier mencoba mewah ya Oke. dengan planar magnetic driver. Planar magnetic driver. Ya, Oke. jadi kalau biasanya itu yang bulat terus maju ke depan ke belakang ya kalau dynamic driver, ini dia pakainya planar magnetic driver. Jadi lempengan sebenarnya. Oh, di- oke. Lempengan magnet gitu. Depan magnet tipis. iya. Nah, ini juga bisa diganti, ada yang mesh gini, ini yang dingin. Itu enak, lebih enak tuh. Iya, ini adem banget. Dan ada juga yang leather. Jadi dia dapat dua. Oh, langsung dapat dua. Cuma gua nggak bawa. Dia dapat dua, bisa digonta-ganti juga, gampang gantinya. Ini baterainya itu 80 jam ya kalau nggak salah. Pokoknya lama lah. Tapi kekurangan utamanya satu, Apa tuh? tidak ada ANC. Lah, di 8 juta Pasti consumer pasti nanyain dong. kemahalan driver ya. Ya, kemahalan di drivernya. Tapi suaranya transparan, jernih banget. Planar lagi naik daun kali ya di headphone Iya. wireless bagus, di Samsung aja TWS juga bagus. Iya, ngefek jernih. langsung ya. Jernih, transparan, kebuka banget, sound size-nya juga megah banget. Ini juga bisa pakai mode kabel Type C, ini juga udah aptX lossless, cuma ya sayang aja sih untuk di 8 juta. Nggak ada ANC. Belum ada ANC. Kayaknya ada satu blunder ya. Kalau hobi-hobi audio banget butuh headphone wireless juga, gue juga nggak saranin ke sini walaupun lu biasa pakai planar kabel. Ya, tapi siapa tahu kalian punya kebutuhan spesifik entah kenapa masuknya ke situ. Enggak, saya nggak suka pakai ANC, nggak bisa gitu. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Dan kalau budget punya- saya lumayan gede, bodo amat brandnya mau apa gitu. sikat. Iya, gitu. sikat. Tapi mikrofonnya bagus banget juga. Beneran bagus ya. Mikrofonnya bagus dan ya drivernya sih unik sih, nggak ada yang kayak yang lain sih, nggak ada. Ya itu cuma itu doang kan. Misalkan Keunggulan. Edifier orang nanya apa sih gitu. Soalnya Edifier dia beli ini drivernya tuh dari Audis. Seingat gua Audis tuh brand audiophile ataupun pro juga Iya. pakai drivernya planarnya bagus. Ya mungkin nanti Edifier mau ngeluarin versi keduanya yang bisa pakai ANC. Ini sebenarnya versi keduanya. Oh, ini versi kedua. Versi pertamanya tadinya tuh 3,9. Tapi nggak ada Oke, ANC juga. nggak ada ANC. Ini versi barunya malah naiknya jauh. Naiknya lumayan 8 jauh. juta. Ya. Ini FYI aja kalau gitu. FYI aja lah. Ada ini Ada gitu. ini opsinya, Ada ini ada juga. ada vokal, ada AirPods lah kalau 8 juta. Itu spesifik banget sih. Keunggulannya spesifik banget di drivernya aja Niche, gitu. Niche banget gitu. Oke, ada notes lain dari ini? Nggak ada, paling singkat aja sih kalau dari gua under sejuta bisa Earphone, Edifier, Soundcore, Soundpeats, anything is okay. 2 juta udah. Sony Sennheiser lah. Sony Main Sennheiser. brand lah, main brand lah. Main brand gitu. Sony Udah mau nggak mau tuh main brand di Iya. situ ya. Tapi kalau budget is not a problem, gue juga nggak akan paksain untuk nge-push ke yang 8 juta. Menurut gue sweet spot di XM5 maupun di Sennheiser Momentum 4 itu udah oke banget. Kalau mau yang high-nya ya. Iya udah oke banget, udah selesai, sudah habis beli itu. Kalau saya 1 sampai 2 aja lah kayaknya.
gue agak serem aja kalau buat dipakai jalan. Soalnya gue pakai buat jalan kan, bukan dipakai di rumah. Kalau Sony Sennheiser kuat. Iya pasti. Sayang aja kalau tiba-tiba ketelisut jatuh. Tadi mana ya headphone gitu? Belinya 4 juta lagi gitu kan. Makanya 4 juta. Aduh gitu. Perjalanan jadi tidak nyaman gitu kan. Jadinya, Pikiran mas. Kepikiran. Ini kenapa mau senang-senang jadi kehilangan headphone 4 juta gitu. Kayaknya kalungin kayak zaman sekarang. Nah itu dia tuh kan. Hilang. Kan banyak yang bilang kayak gak pantas gitu. Nggak cocok ya? Gak cocok. Katanya ingat-ingat umur katanya. Kalau gini kayak Ya gini tapi ingat-ingat umur daripada gitu. hilang. Ya. Padahal zaman gue dulu 90-an juga begini lah. Begini juga. Sama aja sih. Tapi yang kecil-kecil. Nah itu. Yang on ear. Iya, yang on ear yang orange itu. Nah, yang busa orange. Ada sebenarnya tuh. Apa tuh? Harus itu gue bahas. Apa tuh? J-Lab Rewind 2. Waktu itu gue sempat review jadi on J-Lab ear. Rewind 2. On ear. Warna oranye gitu juga busanya. Itu berapaan itu? 200.000. Tapi suaranya 200.000. bright banget. Bisa di EQ sih. Cuma bright banget. Surprisingly yang bagus cuma mikrofonnya. Kalau di EQ ya bisa jadi lebih balance. Cuma volumenya kecil. Ya ini kan kayak yang masalah zaman dulu ini. Jadi ditekan begitu. Iya. Mungkin begitu solusinya. Biar berasa bahasa juga. Kenapa gue harus balik ke berapa puluh tahun yang lalu? Tekan beginian. Udahlah pakai beginian aja gak apa-apa. Ini kayak model Irfan ini udah asik gitu kan. Kalau enggak ya pindah ke Ult ini kan. Coldware. Ini asik Coldware ini. Oke kalau gitu sudah cukup. Ada lagi yang mau ditambah? Cukup banget. Cukup banget. Nah yang kita bahas kali ini memang limitasinya adalah yang kita pernah coba. Terutama yang Fernanda udah pernah coba ya. Bukan berarti kalau kalian punya ya dan tidak dibahas di sini itu berarti punya kalian jelek. Enggak, bukan. Itu simply kita aja nggak milih. Bener. Gitu aja, entah karena belum nyoba, Nggak punya produknya aja. nggak ada produknya atau gimana pun itu kita belum kepilih di sini. Nah, kalau kalian merasa ada yang bagus juga ya, tulis aja di kolom komentar. Nggak usah dipertanyakan, kenapa ini enggak? Tulis aja kalau emang lu suka ya, tulis di kolom komentar. Bantu saranin yang lain. Bantu saranin yang lain. Jadi yang lain kebantu kan. Siapa tahu nonton video ini terus ada pilihan lain nggak ya? Oh ada si ini, ada ini, ada ini itu. Bisa juga, silakan. Yang lain juga kalau ada yang mau cari alternatif lagi, lihat di kolom komentar. Sementara kalau mau lihat yang ada di sini, itu semua ada listnya harusnya di situ ada listnya ya. Dan tinggal dilihat aja yang mana yang mau dipilih, silakan dipilih begitu. Oke kalau gitu sampai di sini dulu dan jangan lupa kita udah bikin juga yang list yang TWS. Udah ada. Yang panjang gitu. Yang panjang gitu Jangan soal TWS. Jangan lupa itu dicek juga. Oke kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. See ya.